Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Muhammad Rusli Manu Arfa bersama istri yang terkasih. Di hari ini Sabtu, tentu suasana weekend, saudara berkegiatan berhubungan dengan weekend. Nah, mari kita dahulukan Tuhan ya. Kita siapkan diri kita, teduhkan hatimu, kita mau bersaat teduh. Kita mau membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati, penuh sukacita dan ucapan syukur di hari ini, Sabtu. Kami boleh ada sebagaimana kami berada. Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang pekan yang sudah kami lewati. Dan karena itu di akhir pekan ini ada bentuk kegiatan yang kami lakukan, ada aktivitas yang kami lakukan. Namun sebelumnya kami akan baca, dengar, renungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami, membuka hati pikiran kami, dan apa yang kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu secara khusus yang tidak ada apa-apanya. Dan kiranya juga Engkau memberkati, mengurapi seluruh perangkat IT yang kami gunakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, sebagian besar saudara-saudara kita berpendapat bahwa Yesus Kristus atau mereka mengenal, atau juga saya dulu mengenal itu sebagai Nabi Isa, utus hanya untuk Bani Israel saja dan bukan untuk semua bangsa. Saudara, ini tidak seperti yang dipercayai oleh kita sebagai orang-orang Kristen. Betul? Hal ini dipengaruhi oleh cara pandang mereka dalam menyikapi firman Allah yang terdapat dalam Injil Matius 15 ayat 24. Ya. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Nah, jadi mereka berangkat dari ayat ini bahwa Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Nah, ayat lain yang memperkuat pernyataan tersebut adalah Injil Matius. Kita lihat di pasal 10 ayat 5 dan 6. Coba kita lihat, baca mulai dari ayat 5. Kedua-belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria." Ayat 6, "Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ayat 7, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat." Ayat 8, "Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Bapak Ibu, kalau kita hubungkan antara dua bagian Alkitab tadi, misalnya di Matius pasalnya yang ke-15 ayat 24, bahwa Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Lalu kemudian juga di pasal 10 ayat 5, 6, 7, 8. Nah, jadi Bapak Ibu, bila kedua ayat atau bagian Alkitab ini kita baca tanpa melihat konteksnya dan ucapan lain Yesus Kristus, maka apa yang dituduhkan oleh saudara-saudara kita dapat dibenarkan tanpa melihat konteks. Tetapi pertanyaannya adalah, benarkah Yesus Kristus itu hanya diutus untuk kaumnya sendiri, yaitu bangsa Israel saja? Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa Yesus Kristus itu adalah keturunan dari Bani Israel. Itu pertama, poin pertama. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah
bahwa Yesus berasal dari keturunan bangsa Israel, bangsa Abraham, Ishak, dan Yakub. Yesus merupakan penggenapan janji-janji Allah yang telah dimeteraikan pada hambanya, yaitu Abraham, beberapa abad sebelum kedatangannya. Janji pertama yang Allah berikan adalah memberkati keturunan Ishak, Yakub, yaitu Israel, dan juga keturunannya. Janji Allah ini digenapi melalui garis keturunan Abraham. Kita baca misalnya di kitab Kejadian pasal 17 ayatnya yang keempat, di sana dikatakan, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Jadi engkau dalam hal ini Abraham akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Jadi poin pertama kita tahu bahwa Yesus Kristus keturunan dari Bani Israel. Yang berikut, Yesus Kristus datang untuk Bani Israel di awal pelayanannya. Ini poin kedua. Janji bagi bangsa-bangsa ini hanya dapat digenapi melalui kedatangan Yesus Kristus. Kisah Rasul pasal 3 ayat 26 mencatat hal itu. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Nah, jadi dikatakan bahwa memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Yesus datang untuk umatnya Bani Israel. Ini adalah tujuan awal, sekali lagi tujuan awal pelayanannya. Dia menyatakan Allah serta tentang siapa dirinya kepada bangsa Israel, karena mereka merupakan umat pilihan Allah melalui perjanjiannya dengan Abraham. Hal ini juga ada di kitab saya yang lama, itu di dalam Quran surah 247. Di sana dikatakan, hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Dalam tanda kurung, ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Jadi Bapak Ibu, misi pertama Yesus Kristus membuat Bani Israel itu mengakuinya sebagai Al-Masih atau Mesias. Nah, Alkitab mencatat seiring dengan masa yang terus berlalu, bangsa Israel telah menjauh dari Allah. Hal inilah yang membuat Yesus Kristus untuk melayani dan bekerja di antara mereka secara pribadi. Dia membawa tanda-tanda keajaiban, ya, tanda-tanda heran, keajaiban dan mujizat. Tujuannya apa? Agar mereka dapat meyakini bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Al-Masih atau Mesias yang telah lama ditunggu dan dijanjikan Allah. Seseorang yang telah dipilih, diurapi, dan kemudian diutus Allah untuk membawa keselamatan bagi umat pilihan Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, selama pelayanan Yesus di dunia ini, sepertinya Dia memerintahkan murid-muridnya supaya pergi ke bangsa Israel saja. Karena mereka inilah yang harus terlebih dahulu mendengar Injil keselamatan yang diwartakan oleh Yesus Kristus. Sebab Israel adalah, sekali lagi, bangsa pilihan Allah. Ini merupakan penggenapan firman Allah yang terdapat dalam Injil Kisah Rasul pasal 3 ayat 26. Inilah alasan utama
mengapa dikatakan Yesus Kristus atau Al-Masih, Mesias itu diutus untuk bangsa Israel. Misi kedua, Yesus Kristus atau Al-Masih atau Mesias memberkati segala bangsa. Memberkati segala bangsa. Misi kedua, Yesus Kristus Al-Masih atau Mesias merupakan hal yang sangat penting, yaitu menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi dosa-dosa manusia. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu di Matius pasal 20 ayat 28. Inilah berkat anugerah Allah bagi seluruh umat manusia. Amin. Anugerah penyelamatan yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Di atas kayu salib, Yesus Kristus membayar lunas upah dosa yang seharusnya ditanggung setiap manusia. Bagi mereka yang kemudian menerima berkat keselamatan dan penebusan ini, akan mendapat kepastian untuk memperoleh hidup yang kekal bersama Allah. Itu sebabnya di Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 46 dan ayat 47, ya, di sana tertulis hal itu. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi pusatnya dari Yerusalem. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, sebelum dia terangkat ke surga atau pulang ke surga, Yesus Kristus memerintahkan muridnya untuk membawa berita Injil ke segala bangsa, ke seluruh dunia. Jadi, sekali lagi, ayat tersebut menjelaskan bahwa keselamatan yang diwartakan oleh Yesus Kristus berlaku bagi semua orang, baik orang Israel maupun non-Israel. Memang semasa pelayanannya di dunia ini, ya waktu itu tentunya Yesus hanya memerintahkan murid-muridnya agar pergi ke bangsa Israel saja. Namun pada akhir pelayanannya di dunia ini waktu itu, ya kan? Sebelum dia terangkat ke surga, Tuhan Yesus memerintahkan, dia memberikan perintah, satu perintah yang begitu tegas dan jelas. Dia memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kemudian ya dikatakan di sana ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Dan karena itu ayat 19 dari Matius pasal 28, yaitu yang disebut dengan amanat agung. Karena itu, ya kan? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi, Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ayat ini merupakan bukti bahwa ajaran yang dibawa oleh Al-Masih, Kristus atau Mesias adalah ajaran yang universal. Jadi Bapak Ibu, ayat tersebut di dalam Matius pasal 28-19 itu begitu tegas, jelas bahwa dia memberikan perintah untuk pergi menjadikan semua bangsa muridnya. Demikianlah misi pelayanan Yesus Kristus tidak terbatas hanya kepada bangsa Israel, tetapi Injil kebenaran ini yang telah diwartakan oleh Yesus Kristus berlaku bagi semua manusia, karena dia merupakan mujizat, tanda bagi manusia. Yesus Kristus menjadi suatu anugerah, rahmat
bagi kita manusia, dan dia membawa satu berita yang paling penting, yaitu keselamatan hidup kekal. Amin. Itulah yang disebut dengan kabar baik. Amin. Amin. Dengan demikian begitu tegas bahwa Yesus Kristus itu bukan hanya diutus untuk satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Memang pada awalnya seperti itu, tetapi sebetulnya misi yang dibawa oleh Yesus itu untuk seluruh bangsa. Hanya yang pertama bangsa Israel dulu. Tetapi karena bangsa Israel menolak, maka murid-muridnya diperintahkan untuk memberitakan kabar kesukaan itu. Injil. Injil itu artinya berita sukacita. Berita sukacitanya apa? Kepastian hidup kekal bersama Yesus karena dosa-dosa kita sudah diampuni dengan dia mati, bangkit, dan naik ke surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami kembali diteguhkan bahwa apa yang kami percaya, kami imani, Yesus Kristus adalah segala-galanya sudah tepat, benar. Kami ada di jalan yang benar menuju surga. Karena Yesus yang berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Karena itu berkati kami semua. Kami menjadi murid-Mu untuk memberitakan kabar baik kepada setiap orang yang kami jumpai dimanapun kami pergi dan berada. Sahabat Galilea yang berkegiatan di akhir pekan, Tuhan berkati, lindungi, sertai. Tidak ada yang celaka, tidak ada yang sakit. Semua penuh damai sejahtera sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. So